Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Balik lagi dengan ADV 160. Di beberapa pekan lalu setelah Astra Honda Motor merilis Honda ADV 160, kita kan udah mencoba tuh ya motor ini di sirkuit slalom track course-nya Astra Honda Motor di Delta Mas. Namun setelah unit motor yang saya beli Honda ADV 160 ini hadir, saya tuh cukup kepo gitu ya untuk mengetahui bagaimana performa dari ADV 160 di trek yang boleh dibilang off-road kayak gitu ya. Off-road nggak off-road banget, kita akan coba di trek yang tidak menggunakan trek aspal gitu ya. Kita akan coba trek tanah, terus habis itu sedikit agak-agak cross country kayak gitu. Saya mencoba untuk menjawab gitu ya, mencoba untuk menjawab atau mencari tahu jawaban terhadap beberapa pertanyaan teman-teman sekalian yang banyak banget itu mempertanyakan gimana tuh crankcase bagian bawah terutama ya mengenai mesin dari 160 cc ESP Plus dari ADV 160. Kenapa? Karena di ADV 160 yang saat ini itu desainnya itu terutama desain mounting engine-nya itu tidak lagi disanggah dari bawah tapi digantung dari atas. Kita akan cek langsung. Saya sedang berada di sebuah trek yang boleh dibilang trek unofficial ya, di belakang TMC Blog sendiri, di belakang perumahan di TMC Blog sendiri. Itu tuh trailnya atau kontur tanah itu kita akan masuk ke tanah merah, terus habis itu berundak-undak gitu ya, terus habis itu ada banyak jalan-jalan air, terus habis itu kita akan melakukan sedikit off-road cross country di jalan-jalan setapak kayak gitu. Pokoknya kita akan lihat bagaimana performa dari ADV 160 ini di jalan yang kayak begini. Ikuti aja saya akan langsung coba pakai riding gearsnya dulu, langsung kita cus ke sana yuk. Nah teman-teman sekalian, langsung aja kita coba untuk siap-siap dan langsung kita cobain trek off-road semi-semi cross country yang ada di belakang TMC Blog ya. Kita pakai riding gears. Kali ini saya coba pakai helm cakil ya, helm cakil dari JP Helmet. Ini boleh dibilang cukup ringan karena dia karbon. Jadi teman-teman sekalian, saya nggak pakai Google karena saya pikir nggak terlalu off-road banget gitu ya, dan nggak terlalu bikin mata kelilipan. Nah, sip. Nah, teman-teman sekalian, kita nyalain ADV 160 dengan HSTC on ya. Oke. Nah, kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jalan ini langsung. Wow, ekstrim ya teman-teman sekalian. Dalam juga nih. Wow, ini kalau pakai CRF enak nih, cuman kalau pakai ADV harus lihat-lihat. Wow. Nah, jadi gini teman-teman sekalian ya. Riding di atas ADV 160 gitu ya. Wow, muter-muter nih ya kameranya. Jadi ini treknya tuh bener-bener off-road, tapi karena kemarin tuh agak sedikit panas cuaca, jadi agak sedikit kering gitu ya. Bener-bener teman-teman sekalian. Yang pertama saya akan coba review adalah suspensinya. Jadi pada saat dipakai off-road kayak begini gitu ya, melalui berbagai kayak jalur air, terus habis itu perjalanan naik turun, terus jalanan kayak kasar kayak gini, itu suspensi depan memang terasa bener confirm lebih empuk ya, lebih empuk bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu ADV 160. Itu bantingannya tuh empuk, cuman dia itu nggak yang nggak kayak bottoming dalam banget. Jadi empuk tapi nggak jedok dalam kayak gitu. Jadi dia masih ada sedikit reboundnya gitu ya. Jadi kompresinya juga mungkin di setup sedemikian rupa sehingga pas. Ini saya coba di jalan agak sedikit country road ya, boleh seperti itu ya, cross country.
base-nya bawahnya tuh kayak rumput gitu. Ini licin, masih pagi banget ya, ngetesnya sekitar jam 8 jam 9 pagi. Ini masih ada kayak embun gitu, tracknya jadi agak sedikit licin karena rumputnya juga masih basah gitu ya. Dan di ban semi dual purpose ini ya, walaupun dia lebih baik bila dibandingkan dengan ban street, cuman ya secara umum masih kalah bila dibandingkan dengan ban off-road yang standar, misalkan untuk CRF 150 gitu ya. Jadi memang grip-gripnya juga masih dikit, tapi suspensinya terasa banget. Memang khususnya di sini itu lebih empuk di depan. Sementara untuk di bagian belakang saya merasakan ya memang saya sedikit keras ya, keras, apalagi ini ridingnya sendirian teman-teman sekalian. Terasa banget keras. Cuman dia tuh kalau pada saat ketemu jalanan yang apa namanya kayak yang licin ya, slide kayak gitu, itu jadi malah lebih terasa ya, jadi lebih terasa gitu ya teman-teman. Saya juga nggak tahu, jadi dia tuh lebih terasa di kita gitu ya, di bodi pengendara gitu ya, melalui apa yang dirasakan di bokong atau di tangan gitu. Jadi memang berasa banget, terutama di throttle pada saat dia slide segala macam kan terasa tuh. Nah itu yang saya rasakan ketika merasakan motor ini tuh agak sedikit keras ya. Wah, ini agak sedikit nyangkut nih kameranya karena kita melalui kayak jalur perkebunan penduduk gitu ya. Jalanan kecil banget, jalan setapak yang buat orang gitu ya, namun ya motor masih masuk lah gitu. Dan ini full tanah dan juga beberapa itu kayak yang apa namanya rumput-rumputan yang basah gitu ya, seperti saya bicarain tadi. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Jadi suspensi depan empuk ya, suspensi belakang itu lebih keras gitu ya. Itu beda banget ya bila dibandingkan kan kayak misalkan X-Max kayak gitu ya. ADV 160 itu beda juga dengan PCX ya. Kalau menurut saya sih terasa ini lebih keras untuk yang bagian belakangnya gitu ya. Saya udah cobain juga untuk berboncengan ya dengan anak gitu ya, dengan istri. Lebih enak pada saat apa namanya berboncengan gitu ya. Jadi dia nggak terlalu terasa kerasnya gitu ya di sini. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau pas di off-road ya begini gitu ya. Terutama ini agak sedikit keras tanahnya gitu ya, dan sebelah sini tuh kayak batu-batu. Nah ini masuk kembali kita ya, lap 1 udah selesai. Ini jalurnya benar-benar luar biasa nih, jadi ketutup sama cover rumput, cuman kadang-kadang ada turunan dalam banget itu jadi bikin kaget gitu ya. Oke, kita balik lagi ke lapangan merah, tanah merah. Ini pada dasarnya adalah sebenarnya ini apa namanya calon perumahan sebenarnya, cuma belum dibangun gitu ya, bisa dipakai ya oleh kita untuk bisa latihan off-road sedikit. Biasanya saya cobain ini untuk CRF 150 ya, untuk bisa latihan di sini, dan beberapa motor-motor trail kalau tes ya biasanya di sini. Ini kita akan cobain beberapa ini track ke dalamnya. Wah baret dah motor saya nih, kayak ngelewatin beberapa pohon-pohon kayak gitu, rumput ilalang kayak gitu. Dan ini tuh konturnya lumayan tinggi teman-teman sekalian, sekitar range-nya itu sekitar 20 cm ketinggian dari bumpnya gitu, ke gundukan-gundukan tanahnya sampai 50 cm ada beberapa gitu ya. Dan saya cobain sih memang secara umum motor ini masih mampu gitu ya. Ya terutama karena memang secara umum sih kalau menurut saya ground clearance-nya cukup tinggi dari ADV 160 ini, sehingga menurut saya dia masih bisa mengcover beberapa ketinggian gundukan kayak gini. Nah, kalau menurut saya sih kayak gini nih fun. Teman-teman sekalian punya ADV 160 gitu, punya ADV 150 yang basically motor-motor dengan ground clearance itu cukup tinggi. Bila main kayak begini tuh memang fun. 10 menit, 15 menit, 20 menit udah cukup keringetan di sini mah gitu. Jadi itu teman-teman sekalian, ya pertama suspensi, dan kedua adalah di tempat yang kayak begini tuh saya sempat juga nyoba tadi beberapa pengereman belakang gitu ya, dan itu memang terbukti bahwa ban belakangnya tuh nggak ada sistem ABS-nya. Jadi pada saat saya rem gitu kencang di bagian belakang itu ban belakangnya slide gitu, dan saya nggak tahu nih HSTC bekerja nggak ya pada saat slide, karena pada saat slide secara umum ECU melihat bahwa kecepatan putar roda belakang dan roda depan itu berbeda, walaupun dia juga melihat ada satu data lagi, yaitu pengereman dilakukan kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita akan mencoba untuk melakukan lap kedua ya dari pengetesan ADV 160 off-road ini. Ya balik lagi, ini jalannya agak sedikit jalan berbatu gitu ya, berbatu kerikil-kerikil kayak gitu,
dan memang untuk ban depan covernya banyak banget gitu ya, karena memang cukup empuk. Sementara di suspensi belakang lagi-lagi terasa agak keras gitu ya, agak keras. Untungnya joknya nggak gitu keras gitu, jadi memang bisa diredam gitu ya sampai ke bokong kita gitu loh. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, balik lagi ya, ini balik lagi sekarang kita masuk ke daerah off-road jalanan dengan kontur yang licin ya, karena ini tuh rumput ya, rumputnya masih basah. Nah, balik lagi kita ke jalan pematang kebun. Ini sempit banget, jalannya tuh hanya lebar 1 meteran gitu ya, sehingga tuh ya jangan kaget kalau misalkan kameranya juga kena pohon kayak gini kan. Tapi ini lumayan, saya masih bisa speed sekitar 20 ya, 20-an kilometer per jam. Ini masih oke banget di sini, dan nggak worry gitu ya, jadi nggak takut kalau misalkan ada yang nyangkut di bawah, karena memang secara umum motor ini punya ground clearance yang cukup tinggi, dan juga suspensi dengan jarak main atau stroke dari suspensi baik depan maupun belakang yang juga cukup tinggi teman-teman sekalian ya. Saya ngelihatnya beberapa kali memang HSTC bekerja, terutama kayak misalkan jalan kayak begini, pada saat dia ketemu rumput kan kadang-kadang ban belakang itu kan kayak yang spin gitu ya, dan itu tuh kayak yang sedikit ada yang berubah gitu, jadi ada sedikit terasa bahwa mesinnya itu mengoreksi kinerja dari mesinnya sendiri gitu ya, sehingga pada saat ban belakang spin itu dia akan mengubah, sepertinya kayak FI-nya yang diubah, sehingga kedepannya ya setelah itu dia balik lagi dengan performa semula, dimana putaran dari roda depan dengan roda belakang tuh tetap jadi sama gitu loh teman sekalian. Wah, ini lap kedua nih, jalannya juga cukup sempit, samping ada tembok-tembok gitu ya. Kita cobain dan masih enak nih ya, cukup nih ya, 2 lap aja kayaknya ya, cukup untuk bisa ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa cukup menjadikan mewakili ya, boleh dibilang seperti itu. Mungkin teman-teman sekalian mau cobain yang jauh lebih ekstrim dari ini ya silakan gitu ya, silakan bawa misalkan ke Hambalang gitu ya, tanjakannya gitu silakan naik ke tanjakan Babe kalau berani gitu ya, cobainnya dulu pada saat misalkan treknya kering, nah kayak gitu, itu boleh juga tuh gitu. Saya juga jadi kepo sini ya, karena ini mesinnya kan boleh dibilang kan cc-nya cukup lebih powerful bila dibandingkan dengan versi yang 150 gitu ya. Cuman kan ini tetap Matic gitu ya. Coba pengen tahu nih kekuatan Maticnya tuh kayak apa gitu. Nah, balik lagi nih kita ke trek tanah merah lagi gitu ya. Nah, ini untuk yang ketiga kalinya kita masuk ke sini. Yes, kita akan coba dulu sedikit muter-muter di sini. Ya, beberapa kali saya mencoba pengereman ya, terutama kalau di tanah merah ini kan memang pengereman ABS itu memang bisa banget bekerja gitu ya. Pada saat dilakukan pengereman itu tuh bener teman-teman sekalian, ada mekanisme buka tutup dari klep throttle ECU atau apa gitu ya, ECU dari ABS-nya. Jadi itu jejak di bawahnya itu jadi memang kelihatan ngerem enggak gitu. Kalau misalkan di jalan tanah merah yang kering kan kelihatan gitu ya teman-teman sekalian. Dan itu buat saya sih, menurut saya sih teman-teman bisa cobain kayak gitu, apakah bener begitu apa enggak. Cuman kalau saya sih sudah cukup melihat seperti itu, dan sudah cukup bisa merasakan bahwa ABS-nya bekerja. Ini kalau lagi kayak gini teman-teman sekalian, itu jangan heran di mesin engine di bagian depan itu di bawah dashboard tuh selalu bunyi gun, karena itu tuh ABS-nya selalu bekerja gitu ya. Karena ini tuh selalu banyak banget momen dimana ban itu selalu hadir kayak spin, terutama ban depan gitu ya, sehingga ABS sering banget nih bekerja di sini nih. Jadi ABS-nya sering banget bekerja untuk bisa mengoreksi dari putaran bannya, sehingga dia tuh nggak ngelok pada saat ngerem. Ya ngelok sebentar doang, cuman habis itu dilepas lagi oleh sistem buka tutup dari ECU khusus ABS dari ADV 160. Jadi pada dasarnya sistemnya sih cukup bekerja gitu ya. Suspensinya cukup enak kalau kayak gini ya, jadi nggak keras-keras banget gitu ya, terutama lagi karena dibantu oleh suspensi depan ya, terutama yang juga cukup empuk gitu ya. Dari tadi beloknya kiri mulu kayak Marquez, sekarang kita coba belok ke kanan nih teman-teman sekalian. Belok ke kanan masuk ke dalam daerah off-roadnya, ini banyak banget tali-tali air gitu ya, dan oke, masuk ke jalan perumputan, dan kalau menurut saya sih masih
oke banget ya teman-teman sekalian. Mungkin bisa cobain nanti pada saat memiliki kesempatan untuk ngetes motor ini gitu loh teman-teman sekalian. Dan memang ya cukup puas sih saya sih kalau untuk light off road kayak gini. Tapi kalau memang balik lagi, kalau misalkan memang butuh sesuatu yang ekstrim lagi ya, misalkan kayak naik turun lembah air kayak begini, kalau misalkan dengan speed yang lebih tinggi lagi ya pakainya ya motor-motor yang lebih proper kayak misalkan CRF 150L dan juga motor-motor trail lainnya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian, kita mengakhiri pengetesan ADV 160 ala-ala off-road dari TMC Block. Ya teman-teman sekalian, tadi udah teman-teman sekalian lihat ya video ketika saya melibas jalanan off-road di belakang rumah TMC Block sih. Pada dasarnya nggak jauh-jauh banget sih. Kita udah cobain bagaimana reaksi ban semi dual purpose dari ADV 160 ini gitu ya. Yang kalau menurut saya sih memang secara umum sama dengan ADV 150 yang lalu. Dengan ban dual purpose ini memang tidak se-ngegrip ban kayak CRF 150L. Cuman kalau dibanding dengan ban street biasa sih masih dapet banget gitu ya. Kita ngehajar tanah merah, terus habis itu jalan-jalannya agak licin karena jalanannya itu penuh dengan rumput kayak gitu, dan itu oke banget. Dan beberapa kali saya tuh teman-teman sekalian bisa lihat itu gundukan-gundukan di sini tuh tinggi-tinggi teman-teman sekalian. Itu bisa di atas 20 cm, di atas 30 cm gitu ya. Cuman gundukannya gitu memang gak terlalu curam, cuman dia agak landai, cuman panjangnya itu 30 cm, bisa 30, 40, 50 cm. Dipakai dengan ADV 160 saya sih sementara ini karena tidak melihat adanya masalah di sini nih. Wis, masih panas. Di crankcase-nya sih masih nggak ada yang kena sama sekali gitu teman-teman sekalian, nggak ada yang kena sama sekali. Mungkin karena jalannya saya yang hati-hati atau kayak gimana, cuman memang secara umum atau memang kontur gundukannya yang memang masih landai walaupun ketinggiannya bisa sampai 30 cm sampai 40 cm tanah ya. Karena memang secara umum ADV 160 ini memiliki ground clearance yang memang sudah tinggi pada dasarnya bila dibandingkan dengan motor-motor street biasa kayak misalkan Vario 160 atau PCX 160 gitu misalnya. Jadi memang secara umum dari awal Astra Honda Motor sudah mendesain ini tuh memang bisa menjelajah atau memiliki karakteristik lebih dual purpose bila dibandingkan dengan PCX 150 maupun juga dengan Vario 160. Tenaganya juga kita bisa lihat tadi sih kalau menurut saya dapat banget gitu ya untuk kayak cross country fun kayak begini, terus light off road kayak gini, light banget sih ini ya, light off road banget. Saya nggak berani yang sampai yang kalau CRF sih sini mah ini biasa buat latihan CRF saya nih di sini, dan ini tuh konturnya luar biasa sih. Kalau buat latihan tuh keringetan banget gitu. Itu kita aja baru nyobain 10 menit 2 lap di putaran ini tuh udah cukup ketahuan banget performa dari ADV 160 ini untuk perjalanan light off-road kayak gini. Kalau menurut saya sih recommended dan ya masih bisa lah untuk fun gitu ya. Tapi kalau misalkan saya mau lebih keringetan lagi, saya biasanya tuker pakai CRF 150 atau motor-motor trail yang 150-an cc lah gitu. Jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian di vlog kali ini mengenai performa dari ADV 160 ini ketika diajak light off-road kayak begini. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu gitu pada teman-teman sekalian, informasi terutama bila teman-teman sekalian memang sedang ngincer motor di segmen seperti ini. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya dari TMC Block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.